Halo, jumpa lagi di podcast Secangkir Kopi Samdana. Nah, saya Ovin yang akan membantu podcast kita kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, seorang pria tampan dari Barisan Pemuda Adat Nusantara, Region Sulawesi. Nah, mungkin di awal kakak bisa perkenalkan dulu, mungkin nama dan asal gitu. Iya, kalau saya itu nama saya Rama. Terus asal saya dari salah satu kabupaten namanya Mamasa, Sulawesi Barat, gitu. Terus sekarang itu lagi aktif di Barisan Pemuda Adat Nusantara. Kebetulan dipercaya sebagai Kepala Divisi Organisasi di Sekretariat Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara. Wow, gitu. Hebat sekali Kak Rama. Nah, cerita-cerita dulu apa saja sih aktivitas yang dilakukan oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara di Region Sulawesi? Oh iya, kalau sekarang itu aktivitas kami sebenarnya Barisan Pemuda Adat Nusantara itu bukan hanya ada di Sulawesi. Sekarang kami tersebar di 7 region, mulai dari region Papua, Kalimantan, terus Bali Nusra, Jawa, Sulawesi, Papua dan Maluku. Jadi sekarang kurang lebih ada 91 wilayah pengorganisasian yang dimiliki oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara. Nah, Barisan Pemuda Adat Nusantara sendiri itu sebenarnya adalah salah satu organisasi yang organisasi sayapnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kami bergerak untuk menghimpun pemuda-pemuda adat agar bisa berdampak positif terhadap komunitasnya masing-masing. Makanya salah satu tagline-nya atau visi misinya BPAN itu adalah bangkit bersatu, bergerak mengurus wilayah adat. Wow. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya misi dan visi dari kakak sendiri untuk anak muda di komunitas ataupun di wilayah kakak di Sulawesi? Iya. Kalau saya sendiri sih berharapnya bahwa kita sebagai generasi muda, orang-orang yang akan melanjutkan hal-hal yang kemudian selama ini sudah dimulai oleh para tetua kita itu bisa juga berkontribusi aktif dan positif terhadap baik itu komunitas ataupun organisasi yang sedang kita geluti, untuk memberikan dampak positif terhadap utamanya komunitas kita sebenarnya sih, komunitas adat kita begitu, karena yang akan melanjutkan estafet perjuangan soal mengurus wilayah adat, bagaimana peranata adat itu tetap ada dan kuat, terus menjaga hukum adat kita itu tetap lestari dan budaya-budaya kita tetap lestari, itu adalah kita sebagai generasi muda. Jadi harapannya bahwa generasi muda tetap bisa melakukan hal-hal yang bisa berdampak positif terhadap komunitasnya. Oke, berarti misi dari kakak sendiri tuh ingin sekali bahwa anak-anak muda di Sulawesi itu mereka sadar akan adatnya, akan lingkungannya. Nah, kalau visi sendiri dari kakak tuh apa sih yang dari misi tadi? Untuk kesadaran itu apa yang visi yang akan kakak lakukan gitu? Ya, sebenarnya kita sekarang sedang menggalang ya beberapa proses peningkatan kapasitas terhadap teman-teman di khususnya pemuda adat, karena kita juga masih mengalami satu masalah di mana pemuda adat itu masih dianggap sebagai tukang rusuh, suka mabuk-mabukan gitu. Jadi masih banyak stereotip yang negatif gitu terhadap kalangan muda. Nah, apalagi misalnya kita bicara soal pemuda adat gitu. Pemuda adat masih banyak teman-teman pemuda yang belum bangga akan identitas adatnya gitu, belum tidak mampu. Anak adat, ya, sebagai anak orang adat di kampung gitu ya. Karena ada label, oh kau anak adat ya? Berarti kolot gitu. Itu dia, berarti kok kolot gitu-gitu. Nah, itu yang sedang kita mendorong anak-anak muda itu. Mengupayakan bahwa teman-teman pemuda ini bisa bangga akan identitas. Bangga dulu dengan dirinya, identitasnya ya. Bangga identitasnya. Wow. Setelah itu baru kemudian kita bisa bergerak lebih jauh. Oke. Nah, dengan yang sudah ingin kakak mereka lakukan dan visi misi tadi, nah dilihat dari masalah yang ada atau konteks hari ini yang ada di Sulawesi itu, apa sih tantangan yang kakak sendiri alami?
Ya, bekerja sama dengan terus anak muda gitu. Apa sih tantangan? Tantangannya hari ini sih sebenarnya banyak ya. Misalnya contoh misalnya di komunitasku itu belum kami anak-anak muda itu sebenarnya masih kesulitan untuk mengakses pengetahuan soal adat istiadat kami. Karena apa? Belum ada satu konsepsi di mana misalnya para tetua itu menyalurkan atau memberikan saluran pengetahuan soal apa yang mereka tahu untuk disalurkan ke teman-teman muda ini, dan itu menurutku menjadi satu masalah akhirnya menyebabkan pemuda-pemuda adat itu kehilangan identitasnya. Mereka akhirnya tidak tahu, karena ketidaktahuan ya sudahlah, cari identitas yang lain aja gitu. Berarti pengetahuan adat sendiri itu tuh belum sampai pada anak-anak muda. Iya. Masih jadi konsumsinya tetua-tetua adat. Ya khususnya kalau di komunitasku masih begitu, dan itu sedang kita upayakan agar bagaimana sih bisa berkolaborasi dengan para tetua, anak muda dan para tetua ini bisa berkolaborasi agar karena kita kan sebenarnya sama-sama mau menjaga nilai wilayah dan adat istiadat kita itu tetap hidup, baik itu di tetua dan teman-teman muda. Jadi kita pasti bisa menemukan satu formula yang bisa kita rancang bersama antara generasi yang lebih tua dan generasi yang akan melanjutkan itu. Oke, nah dilihat dari tantangan, apa sih yang kakak mau lakukan gitu? Formula apa yang akan kakak coba gitu dengan melihat bahwa ternyata pengetahuan itu tuh tidak sampai dari tetua adat ke anak muda. Nah, apa sih yang ingin sekali kakak lakukan dengan tantangan itu gitu ya, di Sulawesi? Untuk saat sekarang ini sebenarnya kami juga sudah menggalang beberapa sekolah adat gitu. Yang isinya adalah fasilitatornya sendiri adalah para tetua-tetua. Itu juga menjadi salah satu fasilitas yang bisa menyalurkan pengetahuan ini dari generasi tua ke generasi yang lebih muda gitu, dan juga kepada generasi dini yang ada sekarang, karena mereka sadar tidak sadar kan proses tentang pengetahuan soal adat istiadat ini harus tetap dikaderisasi lah istilahnya kita gitu. Jadi harus tetap ada pengetahuan itu dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi begitu. Oke, nah yang terakhir nih kakak, apa yang ingin kakak sampaikan pesan kepada anak-anak muda se-Nusantara untuk kemajuan bangsa, misalnya dari sisi adat kah, budaya kah? Iya. Kalau saya sendiri sih mau menyampaikan ke teman-teman generasi muda itu bahwa kita tidak boleh malu terhadap identitas kita, apapun itu identitas kita. Utamanya soal misalnya kita tidak justru harusnya berbangga diri, karena setiap budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia ini memiliki ciri dan khasnya masing-masing gitu. Dan itu menjadi salah satu yang bisa kita banggakan gitu. Saya ini misalnya saya orang Mamasa, yang dimana proses persoalan kami itu ketika lahir satu persoalan di dalam komunitas, yang kami lakukan itu bukan bertengkar, tapi kami kemudian membuat satu musyawarah adat yang disebut Bisara untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan di situ semua orang berhimpun, baik tetua dan antara yang berkonflik ini keluarganya berkumpul untuk menyelesaikan sebenarnya apa sih masalahnya dan bagaimana itu bisa diselesaikan. Itu salah satu kearifan lokal yang kakak ramai. Kita tidak perlu saling tuntut-menuntut di polisi. Nah, itu menjadi satu kebanggaan gitu. Berarti adat sendiri itu sebenarnya sudah punya konsep untuk menyelesaikan adat itu secara kekeluargaan. Iya, justru menurutku sih beberapa hukum adat di Indonesia itu dan hampir semua itu punya konsepsi yang jauh lebih matang soal proses penyelesaian satu kasus atau masalah di dalam komunitas, ketimbang kita misalnya mengacu pada hukum positif yang ada itu. Berarti pesannya tadi adalah anak muda itu harus bangga dengan jati dirinya, dengan identitas adatnya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rama ya, sharingnya.